Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Wolf Witch yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang penyihir berambut putih yang telah difitnah membunuh warga secara brutal dan telah mengacaukan beberapa klan kerajaan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah klan Wudang yang merupakan salah satu klan terakhir dinasti Ming. Klan tersebut dipimpin oleh seorang ketua bernama Zhao Yihang. Diceritakan Zhao jatuh cinta kepada seorang penyihir cantik yang bernama Lian Nisang. Mereka menjalani cinta dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu mereka lakukan dikarenakan mereka berasal dari dua golongan yang sangat berbeda. Yang satu golongan kebaikan dan yang satu lagi golongan kejahatan. Hubungan mereka dianggap bagaikan air dan minyak, yaitu sama-sama tidak mungkin bersatu. Di suatu malam, penduduk mengadakan sebuah festival desa. Namun tiba-tiba warga mendapatkan serangan oleh sekelompok orang misterius dari klan Linghua. Dan tak pandang bulu, klan tersebut menghabisi warga desa yang tidak berdosa. Dan setelah itu tersebarlah kabar buruk yang mengatakan bahwa klan Linghua tersebut dipimpin oleh Lian Nisang. Di sebuah tempat yang bernama Pavilion Naga, datanglah dua orang dari klan bayangan. Mereka meminta bantuan pada seorang pendekar. Mereka melaporkan bahwa keluarga mereka sudah dihabisi oleh sebuah kultus. Dan ternyata selain mereka ada lagi beberapa orang yang datang dari klan yang berbeda, mewakili klan mereka masing-masing untuk meminta bantuan kepada pendekar tersebut. Mereka sedang berdiskusi membahas perihal cara untuk mengalahkan klan Linghua yang tak lain adalah Lian Nisang si penyihir putih. Namun tak lama kemudian sang penyihir datang dan mengobrak-abrik diskusi mereka. Dengan kekuatan mengendalikan siluman monster kelelawar ditambah pasukan ninja, penyihir putih pun berhasil mengobrak-abrik tempat tersebut dan mengalahkan mereka semua. Namun ternyata masih tersisa dua orang dari klan bayangan yang selamat dari peristiwa itu. Menyadari kekuatan penyihir putih itu yang amat dahsyat, mereka berencana ingin mengabadikan dirinya kepada penyihir putih tersebut. Di pagi hari di sebuah desa yang diserang pasukan misterius kemarin, terlihat seorang pendekar misterius memasuki desa tersebut. Dia menemui seorang kakek untuk mengambil penjepit rambut yang rusak yang pernah diserviskan di reparasi jepit rambut milik kakek itu. Namun saat pendekar misterius itu membuka tudungnya, betapa terkejutnya sang kakek. Ternyata orang itu adalah Lian Nisang. Di sini terungkap fakta bahwa pelaku penyerangan desa tadi malam bukanlah ulah Lian, namun karena pelaku sama-sama berambut putih, jadi penduduk mengira itu adalah Lian. Mengetahui bukan Lian pelaku penyerangan itu, sang kakek menyarankan Lian untuk melakukan pembalasan. Namun sesaat kemudian, sang kakek itu pun wafat di tempat. Dan Lian pun pergi melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan sebuah serangan shuriken. Dan bukan hanya itu, Lian pun langsung dikeroyok oleh para ninja itu. Singkat cerita, Lian pun berhasil mengatasi para ninja tersebut lalu melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di suatu tempat, para pasukan kerajaan sedang melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan sebuah keluarga yang disandra oleh klan Linghua. Keluarga itu merupakan sebuah keluarga yang pakar dalam membuat busur. Kehebatan mereka dalam membuat busur membuat memaksa mereka untuk mengabdi kepada klan Linghua. Dan datanglah pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Chang, sehingga pasukannya pun berhasil mengalahkan semua klan Linghua yang ada di sana.
Dari semua tahanan hanya ada satu wanita yang berhasil diselamatkan. Namun Lee, salah satu petugas yang merupakan temannya Chang, malah menyarankan Chang untuk menghabisi wanita tersebut. Dikarenakan menurut Lee, keluarga wanita ini sudah berkhianat dan sudah ada di pihak klan Linghua. Namun tentu saja, Chang yang sudah menganggap wanita ini sebagai saudaranya sendiri menolak akan usulan itu. Namun karena gadis ini takut Chang dilaporkan, akhirnya sang gadis memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, seorang pejabat memberikan tugas kepada Chang dan Lee kembali. Chang diberi tugas untuk menangkap ketua Linghua dikarenakan pejabat ini khawatir bahwa Lian akan melakukan suatu pemberontakan. Sementara Lee diberi tugas untuk mengumpulkan semua klan yang masih setia dan yang masih memerangi klan Linghua dengan tujuan untuk mempersiapkan sekaligus menambah kekuatan perang bila nanti akan bertarung melawan klan Linghua. Sementara itu di tempat lain, Lian yang asli terlihat sedang tertidur dan bermimpi. Dia teringat masa-masa indah bersama kekasihnya si Zhao, dan setelah terbangun, Lee pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota. Namun di sini ternyata ada seorang wanita yang dari tadi mengikutinya. Di sebuah malam, pasukan Chang terlihat kelelahan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat peristirahatan. Di sana mereka dijamu oleh sekelompok wanita cantik. Namun mereka bukan wanita sembarangan. Wanita itu merupakan siluman dan dengan kekuatan ilusinya, mereka berhasil memperdaya pasukan Chang dan menghabisinya satu persatu. Chang pun tak luput dari upaya target pembantaian mereka. Namun di sini Chang berhasil menghabisi beberapa di antara mereka. Akan tetapi lama-kelamaan, gara-gara kumpulan asap yang aneh yang sengaja mereka sebarkan di area tersebut, membuat Chang terserang halusinasi. Namun tiba-tiba wanita misterius itu pun muncul dan melaporkan bahwa sang penyihir putih ada di sekitar ini. Tak berselang lama, Lian pun muncul di tempat itu. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa, Lian pun berhasil melumpuhkan semua pelayan satu persatu dan juga wanita misterius itu berhasil dilukainya. Lian menanyakan di mana keberadaan Zhao kepada wanita misterius itu. Namun wanita misterius itu malah memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Chang yang mengetahui di situ ada Lian berusaha untuk menyerang Lian. Namun Lian mengatakan bahwa sesungguhnya Chang salah orang. Dan Chang yang tidak percaya memutuskan untuk menyerang Lian. Tapi Chang malah pingsan karena efek asap tadi. Di sisi lain terlihat ketua Linghua yang sedang berdiskusi dengan beberapa pendekar yang baru saja bergabung dengan klan mereka. Bukan hanya itu, klan Linghua pun kedatangan beberapa orang tamu. Mereka adalah para samurai dari Jepang. Namun anehnya para samurai itu tidak mau berlutut kepada ketua Linghua. Malah mereka menyuruh ketua Linghua untuk berlutut kepada mereka. Namun dengan sekali serangan, kelima samurai itu pun langsung tewas di tangannya. Setelah itu datanglah seorang bertopi yang ternyata dia adalah Lee. Dan terungkap fakta bahwa ternyata Lee ingin berkhianat pada kerajaan. Lee membocorkan bahwa situasi dinasti Ming saat ini sedang kacau. Hal ini disebabkan tentu saja akibat dari banyaknya pemberontakan yang terjadi. Lee mengatakan bahwa dia ingin mengabdi dan bergabung dengan klan Linghua tersebut. Namun ternyata diam-diam kedua orang dari klan bayangan menguping percakapan mereka. Dan mereka berencana ingin melaporkan hal itu kepada pihak kerajaan. Di sisi lain terlihat Chang sudah terbangun dari pingsannya. Lian pun mengatakan kepada Chang bahwa dia bukan pemimpin dari klan Linghua. Lian lalu mengajak Chang untuk bekerja sama menangkap penyihir putih itu. Sebenarnya di sini Chang masih belum percaya, tapi karena Chang masih dalam kode tertotok, maka Chang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikutinya. Di perjalanan, Lian dan Chang disergap oleh klan Linghua yang ternyata dia adalah wanita misterius yang sebelumnya sudah menghabisi dirinya sendiri. Namun nyatanya dia masih belum mati. Dengan asa beracun, mereka berhasil mengimbangi Lian bahkan membuat Lian kewalahan. Namun dengan pertolongan Chang, Lian masih bisa diselamatkan dan melarikan diri. Singkatnya terlihat Lian sudah terbangun dan mendapati dirinya sudah sembuh akibat pertolongan dari Chang. Di tempat lain wanita misterius itu melaporkan kepada ketuanya bahwa Lian dan Chang berhasil lolos. Di pagi hari Chang mendapati Lian yang kini sudah berubah rambutnya menjadi berwarna hitam. Akibatnya Chang pun menjadi terpesona dengan kecantikan Lian. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di sebuah kota. Di kota tersebut ternyata sudah tersiar kabar bahwa Lian adalah seorang buronan. Namun dikarenakan memiliki bukti bahwa Chang adalah seorang petugas kerajaan, mereka pun bisa lolos dengan mudah masuk ke kota tersebut. Dan Chang pun bertemu dengan Lee yang bertugas di kota itu. Kemudian Lee memberi
memberitahu bahwa dia sukses melaksanakan tugasnya, yaitu mengumpulkan semua klan. Di sini Lian mengganti namanya menjadi Wei. Hal itu dilakukan agar identitas aslinya tidak ketahuan. Saat itu Lian sempat terpancing dikarenakan mendengar omongan gosip mereka yang menjadikan hubungan antara Lian Nisang dan juga Zhao. Namun Chang berhasil meredam amarah Lian, dan untuk meredakan keadaannya, Chang memutuskan untuk membawa Lian ke kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Lian berusaha mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Saat itu Li mencurigai bahwa ada yang tidak beres dan Li diam-diam mulai mengintip kamar mereka. Namun untungnya Chang menyadari kedatangan Li dan berpura-pura masuk ke bak mandi agar Li tidak curiga dan menganggap wanita ini bukanlah siapa-siapa. Sementara itu di markas Linghua, penyihir putih diam-diam sedang menciptakan sebuah ramuan racun terbaru, yaitu racun pembunuh jiwa. Racun ini adalah yang paling berbahaya di antara racun berbahaya yang pernah mereka buat. Efek racun asap ini bisa membuat siapapun yang menghirupnya akan menghalusinasikan segala hal yang ditakutinya, dan otomatis orang yang keracunan ini akan kena tepat di mentalnya. Di suatu malam terlihat Chang baru saja pulang menuju ke penginapan hotelnya. Tanpa diduga wanita misterius dari klan Linghua sedang menghintainya dari suatu tempat. Di sini ternyata wanita misterius itu datang untuk menjumpai Li. Dia menyampaikan tentang agenda jebakan yang akan mereka lakukan kepada seluruh klan yang sedang menginap di tempat itu. Kemudian Li diperintahkan untuk menangkap seorang wanita yang dibawa oleh Chang, yaitu Lian Nisang. Namun lagi-lagi secara tidak sengaja obrolan mereka didengar oleh kedua orang dari klan bayangan lagi. Singkat cerita, kedua orang itu memberitahukan hal tersebut kepada Chang, dan tanpa pikir panjang Chang langsung mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Namun tiba-tiba Lian membuat totokan kembali kepada Chang sehingga Chang pun pingsan. Dikarenakan di sini Lian ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun baru saja keluar, tiba-tiba orang-orang dari klan Linghua menyerang Lian. Tapi ternyata itu adalah ulah Li yang ingin menangkap Lian atas perintah dari ketua klan Linghua, dan pertarungan epik pun terjadi. Singkat cerita, dengan keterampilan dan kekuatan yang ada, Lian berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Li diancam dan dipaksa untuk mengantarkan ke tempat ketua Linghua. Namun dengan tidak terduga, dengan menggunakan ular beracun, Li berhasil membuat Lian pingsan dan Lian pun tertangkap olehnya. Di suatu pagi, para anggota klan yang sedang berkumpul sudah mengetahui akan rencana jebakan dan mencoba untuk menginterogasi seorang anggota klan Linghua yang tadi malam berhasil dibuat pingsan. Di sisi lain di markas Linghua, Lian yang sudah sadar tiba-tiba melakukan pemberontakan yang membuat tempat itu terobrak-abrik. Dan tentu saja dengan kekuatan dan keterampilannya, dirinya pun berhasil mengalahkan semua pasukan itu dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Lian langsung menuju ke tempat penyihir putih itu berada. Namun di saat Lian sedang berbicara dengan penyihir putih itu, tiba-tiba salah satu anggota penyihir putih itu menyerang Lian. Dan dengan mudahnya, Lian pun berhasil membelahnya menjadi dua. Dan tanpa aba-aba, Lian pun langsung menyerang penyihir itu dengan cepat. Dan lagi-lagi pertarungan epik pun terjadi. Sementara itu di luar ruangan, Li sang pengkhianat dan pasukannya sudah menunggu dan bersiap untuk menerima serangan dari Chang dan pasukan elit klan lainnya. Namun tanpa diduga, Lian dan teman-temannya tidak menyerang melalui pintu gerbang depan. Mereka memberi serangan melalui daerah samping, dan di momen inilah pertarungan antara Chang dan Li terjadi. Kembali ke pertarungan Lian. Di sini terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara Lian dan penyihir putih. Namun kekuatan Lian yang berada satu tingkat di atas penyihir gadungan itu membuat Lian berhasil menjatuhkan wig rambut putih yang digunakan oleh penyihir putih gadungan tersebut. Dengan efek luka yang dialami oleh Lian di dalam pertarungan sebelumnya, membuat Lian kewalahan untuk menghadapinya. Namun dengan segala usahanya, pada akhirnya Lian masih bisa memenangkan pertarungan tersebut.
Dan tak berselang lama, tiba-tiba Chang dan pasukannya yang sudah berhasil menghabisi Li langsung mendobrak pintu masuk tersebut. Dan akhirnya mereka melihat Liang yang berada di tempat itu. Dikarenakan di saat itu wig rambut putih milik penyihir gadungan tersebut sudah dicopot. Dan saat itu hanya Lian yang berambut putih. Mereka sempat mengira bahwa Lian adalah yang jahat. Chang yang mencoba menghentikan mereka dan menjelaskan kepada mereka semua. Namun tetap saja mereka tidak percaya akan penjelasan Chang. Disinilah tiba-tiba sang penyihir jahat itu mengeluarkan senjata andalannya, yaitu racun pembunuh jiwa. Dan akibatnya seluruh ketua klan ini menjadi berhalusinasi. Dan akhirnya mereka pun harus tewas dikarenakan ketakutan akan halusinasinya. Sedangkan Lian dan Chang juga sekarat akibat efek racun tersebut. Dan tiba-tiba Lian teringat akan memori masa lalunya, yang mana kita diperlihatkan sebuah fakta bahwasanya selama ini Zhao tidak mencintainya. Dan akibatnya Lian pun menghabisi Zhao dan juga istrinya. Kemudian Chang harus meregang nyawa di saat dia sedang berusaha membangunkan Lian dari mimpinya. Lian yang sangat marah pun menjadi murka dan langsung menghabisi penyihir gadungan itu tanpa ampun. Dan pada akhirnya sang penyihir gadungan itu pun harus tewas. Di akhir film diperlihatkan Lian yang begitu sedih di depan makam Chang. Dan Lian pun harus meninggalkannya untuk melanjutkan kisah hidupnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.